Jadi panen tanggal 1 berarti tanggal 7 atau tanggal 10 sudah tanam gitu. Kalau 7 sampai 10 hari gitu. Nah, gimana caranya Pak Eri? Antara pendek sekali itu. Ya. Panen langsung tanam itu. Di antara hari ke-1 sampai hari ke-7 ngapain? Apa yang dilakukan? Baik. Misalnya hari ini panen ya Pak ya. Hari ini panen dengan cara apapun, mau pakai mesin, mau pakai alat-alat yang ada di masyarakat. Hari itu juga pembersihan lahan jeraminya itu untuk dimasukkan. Jadi setelah panen jerami bersihkan karena masuk diangkut kandang untuk pakan sapi. Kemudian anggap hari perlu 2 hari. Hari kedua pembersihan selesai. Terus lompat sini aja. Iya. Selesai terus. Selamat pagi, salam pro Pak Tani bagi petani seluruh Indonesia. Sesuai arahan Bapak Menteri, ada petunjuk instruksi kepada saya dan seluruh jajaran dinas, kejar pola-pola terobosan baru. Salah satu padi ini IP 400. Ini amanat Pak Menteri, tapi pelaksanaannya tidak semudah itu. Karena apa? Ini hal yang baru, penyuluh belum begitu mengenal, belum pernah tahu, petani juga masih jarang menerapkan ini. Kalaupun ada, baru demplot-demplot. Saya di lahannya Pak Heri Sunarto, ini menerapkan padi IP 400. Padi IP 400 itu kayak apa? Ya seperti ini, lihat. Termasuk penggunaan kenapa di sini urea hanya 25 kilo, NPK 100 kilo. Kayaknya dari organik semua. Varietas apa Pak Heri nih? M70D. M70D. 70 hari panen berarti 70 ya? hari panen. Wah, luar biasa. Produktivitas bisa 7 sampai 8 ton. 8 ton. Jumlah anakan berapa nih Pak Heri? Coba dihitung. Antara 30-an, Pak. Ada 30-an jumlah anakan. Nah, saya di sini Desa Jagan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah bersama Pak Heri Sunarto dari ITB. Pak Heri ini sudah menerapkan selama berapa tahun Pak Heri IP 400? 6 tahun. Sudah 6 tahun, berapa kali musim 6 tahun ini? Sudah ini yang ke-22 berarti. Jadi sudah nanam setahun 4 kali tanam panen, ini sudah ke-22 tanam. Di mana rumus trik-triknya ada di selembar layar ini dijelaskan Pak Heri gitu. Jadi sekarang petani dengan pola IP 400 itu apa? Sudah main tanggal. Pola tanamnya sudah detail dalam skala hamparan oleh kelompok tani, sudah ngitung tanggal sekian tanam, tanggal sekian panen, tanggal sekian ini sudah dihitung sampai detail itu. Perencanaan tanamnya harus bagus supaya tidak mundur lagi. Kesiapan air, lahan dan sebagainya ditayangkan nih Pak Heri. Silakan jelasin Pak Heri. Praktek di Sukoharjo Bendosari. Silakan Pak Heri. Baik. Perlu kami sampaikan penjelasan ini kita dengan implikasinya adalah area tada hujan. Artinya kalau area sawah, bukan lahan sawah, lahan irigasi teknis jauh lebih mudah. Jeleh lebih bagus. Ya, khususnya di masa pengolahan. Jadi Bapak Ibu, kunci pertama adalah bagaimana kita panen pada saat harga dan produktivitasnya menarik. Karena petani harus berpikir dengan cara berpikir ekonomis. Kata kuncinya ada di sini. Panen pertama ini jangan lebih dari akhir Januari. Nah, ini 31 Januari kita upayakan untuk panen. Kepaksanya mundur 1 bulan, akhir Februari sudah. Nah, dari sini kita karena ini musim hujan, maka kita tanam padi yang pendek, genjah, 70 hari setelah tanam kita panen. Hari setelah tanam 70 hari. Sehingga kalau kita tarik, kita bicara schedule dulu. Maka kalau dari 31 Januari kita tarik, maka 20 November kita sudah harus tanam. Artinya kita punya space waktu 10 hari, maka 10 bulan 11 kita sudah harus panen. Nah, kata kunci pertama adalah kita panen tanggal 10 November, kita tanam tanggal 20 November, kita musim kedua kayak apa plus minusnya pasti semua ada tantangan, tetapi ini bisa dilalui dengan baik. Silakan Heri. Baik. Kalau di musim MT1 itu M70D hasilnya M70D itu 7-8 ton. Ini ada 2 masalah. kering panen ya? Kering panen. Pak Kadis, Ya, kering panen. Kering panen 7 sampai 8 ton Ya. per hektar. Ini karena satu kita kan pakai yang padi umurnya pendek. Umur pendek. Yang 70 hari. Sehingga memang didesain tidak akan banyak. Ini GKP 11 sampai tanggal 1 panen kemarin berarti ya. GKT ya. GKP. Oke. Kering PP. GKP. Panen.
panen. Kemudian di MT2 tanam kedua ada peningkatan karena di sini matahari sudah jadi fotosintesisnya lebih maksimal. Oke. Ini kan bulan April ya, sudah jadi matahari sudah banyak. Kemudian di MT ketiga ini pakai Inpari ya? Ya, Inpari 32 Pak. Ini memang desainnya memang didesain untuk tonase besar. Tonase besar. produktivitasnya. Alasannya apa tonase besar dikejar di musim kering ini? Pertama, bulan 5 sampai bulan 8 nih. ya. Pertama, musim ini biasanya tidak banyak angin. Oke. Resiko ambruknya rendah. Kalaupun ambruk musimnya kering. Sehingga resiko yang dikhawatirkan para petani dari ini adalah kalau sampai padinya bagus, subur, rebah. Nah, ini menjadi masalah. Nah, maka kita pilih di MT ketiga dan MT keempat itu musim kering. Nah, kemudian di sisi lain ini terjadi fotosintesisnya maksimal. Musim kering, Ya. matahari bagus, penyinaran bagus, Ya, hasil padinya juga maksimal. bagus. Harganya Nah, nanti kita harga nanti. tentukan, ya. Terus Kemudian sebelah kanan. di MT keempat kurang lebih sama dengan MT ketiga. Di sini fotosintesis maksimal, resiko rebahnya juga tidak terlalu tinggi. hasilnya Kalau sampai- bagus. Ini pakai sideno atau yang lain sejenisnya Ya, silakan sejenis. aja. Bisa dibolak-balik. Bulan 89 sampai 11 ini. Ya, 9 ton sampai 10 ton. ya. Dengan pupuk yang ini hasilnya kayak ini. Coba, luar biasa. Itu layar ini mulai dari tanam 1 ini sudah detail tanggal 10 bulan 11, ditanam tanggal 20 bulan 11, nanti panen tanggal 31 sampai ini dan seterusnya. Secara ringkas masing-masing tanam plus minusnya kayak gini kondisinya. Pupuknya ingat. Nah, ini sangat efisien. Terima kasih. Yen tadi bilang kalau di secara umum petani menggunakan urea 200-300 kilo, NPK 200-300 kilo. Kalau di sini sangat efisien. Andalannya adalah pupuk organik buatan sendiri, pupuk yang cair buatan sendiri. Ini mesin produksinya. Kemudian ureanya 25 kilo saja satu musim 1 hektar. NPK-nya berapa? 100 kilo saja. Sangat efisien. Saya yakin dengan pola-pola ini petani akan sukses, nggak mengeluh pupuk-pupuk apalah karena udah mandiri pupuk ini. Mandiri biopestisida, semuanya diproses di lahan ini. Ini mesin produksi yang terbesar di lahan. Artinya pengeluaran biaya untuk petani itu lebih sedikit. Itu jauh, ini udah dihitung sepersepuluhnya. Sangat efisien karena semua bisa diproses di dalam lahan itu sendiri. Luar biasa, insya Allah ini bisa direplikasi di seluruh pelosok tanah negeri kita untuk kesejahteraan petani. Amin. Salam para petani kita, para pejuang pangan. Hargai jerih payah petani, konsumsi pangan lokal, cintai produk dalam negeri. Viva Republik Indonesia. Pertanian maju, mandiri, dan modern.